Pernikahan dalam Islam didasarkan pada niat yang baik, komitmen, dan cinta antara pasangan. Meskipun sunat adalah praktik yang dianjurkan, hal ini tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pernikahan jika ada komitmen kuat dari pria tersebut untuk mematuhi ajaran Islam seiring waktu. Keputusan untuk menikah harus mempertimbangkan aspek-aspek ini serta dukungan dari keluarga dan komunitas. Nikah adalah satu-satunya akad untuk mempersatukan tali ikatan cinta antara Adam dan Hawa dengan cara yang halal. Dengan akad itu pula akan melahirkan implikasi hukum yang mengikat secara syar'i kepada kedua belah pihak baik laki-laki atau wanita. Dalam literatur ilmu fikih, bahwa akad nikah sah dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Syarat nikah yaitu Islam, baligh, berakal, saling menyukai antara kedua belah pihak, antara in. Sedangkan rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali, ijab kabul, mahar. Hukum asal nikah menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah adalah sunnah. Namun dari hukum asal tersebut dapat berubah menjadi hukum yang lain jika ada karinah, indikasi, yang mengharuskan pernikahan itu menjadi berubah disebabkan alasan-alasan syar'i. Berbicara pernikahan, syariat Islam tidak hanya membahas masalah aspek fikih saja, namun ada hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika akan melangsungkan pernikahan yaitu, menikah itu adalah ibadah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan melaksanakan sunnah Rasul. Menikah upaya memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Menikah merupakan sarana untuk melangsungkan keturunan. Menikah harus dilandasi dengan al-hub fillah wa al-bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Berdasarkan tujuan di atas maka ajaran Islam memberikan panduan khusus dalam memilih pasangan hidup agar tujuan mulia pernikahan dapat dicapai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan kepada kita cara memilih pasangan hidup di antaranya. Wanita itu dinikahi karena 4 macam, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka menangkanlah kecenderunganmu itu pada wanita yang beragama, engkau akan binasa. Panduan hadis tersebut tentu berlaku juga bagi seorang muslimah ketika akan memilih calon suami dan yang penting untuk diperhatikan adalah masalah agama yang menjadi inti dari pesan hadis tersebut. Soal menikah dengan mualaf yang belum sunat, secara fikih pernikahan sah hukumnya jika memenuhi syarat dan rukunnya. Permasalahan yang sedang dihadapi tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum fikih saja, karena secara fikih tidak ada masalah dengan rencana pernikahan saudari. Namun ada beberapa hal penting yang bersifat itikadi, akidah, yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan dengan mualaf. Sebaiknya agar tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan akan menikah dengan mualaf. Mengingat calon suami akan menjadi imam dalam rumah tangga dan seorang imam tidak mudah memimpin rumah tangga, oleh karena itu beri kesempatan kepada calon suami untuk mengkaji dan belajar Islam terlebih dahulu agar calon suami merasa nyaman dan yakin betul dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa 34, laki-laki, suami, itu pelindung bagi perempuan, istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian mereka, perempuan. Rasulullah bersabda, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalil-dalil tersebut sebenarnya menjadi panduan bagi seorang muslimah dalam memilih calon suami, sebab sehebat apapun wanita jika ia telah menikah maka ia akan menjadi seorang makmun yang mesti taat kepada suaminya. Tingkat pemahaman suami atau istri terhadap Islam akan berbanding lurus dengan ketenangan dan kelanggengan rumah tangganya. Begitupun sebaliknya konflik rumah tangga yang berakhir dengan perceraian disebabkan dangkalnya pemahaman mereka. Jika panduan teologis tersebut dijadikan pegangan oleh setiap muslim atau muslimah, semestinya tidak akan terjadi kasus pernikahan yang belakangan ini ramai diberitakan di media massa, seorang mualaf yang murtad setelah menikahi muslimah bahkan istrinya mengikuti agama suaminya. Tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ahwal al-syahsyah, hukum keluarga dalam Islam.
Calon suami alangkah baiknya dihitan terlebih dahulu sebelum menikah sebab konsekuensi dari ikrar 2 kalimat syahadah adalah ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Syabai, Rabi'ah, Auza'i, Yahya ibnu Said, Malik, Syafi'i dan Ahmad bahwa hukum hitan hukumnya wajib. Bahkan menurut Imam Malik, siapa saja yang belum dihitan maka tidak layak menjadi imam sholat dan tidak diterima persaksiannya, syahadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara al-fitrah, sunnah yang harus diikuti: hitan, istihdat, menggunting kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari. Anjuran dihitan tidak hanya perintah agama, tetapi secara medis juga sangat dianjurkan.